Oke, ketemu saya lagi dengan Dr. Abdul Rahman. Kali ini kita membahas tentang shifting paradigm in public delivery atau pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan publik. Di sekitar kurang lebih 15 menit ke depan kita akan bahas ini. Sekaligus saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di YouTube saya sebelumnya. Oke, kita mulai biar lebih singkat lagi. Apa shifting paradigm in public service delivery itu? Kita lihat ada sekitar fokusnya dulu. Jadi dalam tradisional birokrasi atau dalam birokrasi tradisional, orientasinya itu adalah pada product cost efisiensi. Jadi pada efisiensi biaya, pada biaya efisiensi pelayanan. Jadi misalkan semurah mungkin pelayanan itu akan diberikan kepada masyarakat. Jadi orientasinya adalah pada meminimalisir biaya dalam memberikan pelayanan semurah mungkin. Itu dalam paradigma birokrasi tradisional. Sedangkan pada proses organisasinya, yaitu dia yang di awal saya sebutkan vertical hierarchy of control. Jadi dia terstruktur, masif strukturnya dari atas sampai ke bawah, dan membentuk lembaga-lembaga tidak fleksibel, ya, tidak ramping tapi gemuk strukturnya. Itu organisasinya birokrasi itu. Itu dalam paradigma birokrasi tradisional. Sedangkan prinsip-prinsip dalam manajemennya, dalam pengelolaannya, dia by rule and mandate. By rule and mandate. Jadi berdasarkan peraturan, perundang-undangan, dan berdasarkan mandat, berdasarkan perintah. Itu dalam prinsip-prinsip manajemennya, pengelolaannya. Jadi sangat tidak fleksibel kalau kita melihat birokrasi tradisional itu. Tapi kita nanti akan membahas bagaimana pergeseran pada era digital ini. Sedangkan leadership style-nya atau gaya kepemimpinan dalam tradisional birokrasi itu adalah dia command and control. Dia memerintah dan mengawasi. Dia memerintah dan mengawasi, command and control dia. Jadi itu sangat tidak kaku. Gaya kepemimpinannya dalam tradisional birokrasi tradisional itu sangat kaku. Diperintah dan dikontrol. Jadi sangat tidak fleksibel, ya. Sedangkan internal communication-nya top down hierarchical, jadi dari atas ke bawah. Jadi dalam komunikasi struktur birokrasi itu, jadi perintahnya itu dari atas ke bawah. Hampir tidak ada ruang diskusi dari bawah ke atas. External communication-nya yaitu centralized atau dia terpusat, formal, limited channel, dan ada keterbatasan jaringan, ada keterbatasan kanal, dan ada keterbatasan working. Dia tersentralistik dan formal. Jadi harus berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dalam membangun komunikasi eksternal. Sedangkan prinsip of service delivery-nya adalah standardization, impartiality, dan equity. Jadi ada standar yang memang sudah ditentukan, dan terus ada equality. Jadi equity ada kesamaan, ya, tidak boleh kita membedakan satu sama lain, dan seterusnya. Ada keadilan yang bisa didapat oleh masyarakat. Itu prinsip of service delivery-nya, prinsip dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Itu konsep birokrasi tradisional. Sedangkan konsep digital government-nya itu berbeda sekali. Kalau tadi orientasinya fokus pada cost efisiensi, kalau yang digital government sebagaimana ini merujuk pada bukunya Han dan Daniel. Jadi kalau yang fokusnya, kalau yang digital government itu orientasinya itu pada satisfaction, control, and flexibility. Jadi kemudahan atau fleksibilitas, jadi tidak kaku, tapi yang terpenting adalah bagaimana memuaskan. Tadi tidak cost efisiensi kalau ini, tapi bagaimana dapat memuaskan masyarakat gitu. Jadi satisfaction itu kata kuncinya.
Proses organisasinya, kalau tadi hierarchical dan departmentization, kalau yang ini proses organisasinya adalah horizontal hierarchy. Jadi tidak vertikal, tapi ini horizontal. Network organization dan information sharing. Jadi ada membangun jaringan organisasi dan sharing informasi. Ini sangat berbeda. Kalau tadi hierarchical system, kalau ini adalah networking, organization, dan information sharing. Sangat berbeda ya. Memang ini yang harus kita lakukan pada kondisi di era 5.0 ini. Terus prinsip-prinsip dalam pengelolaannya. Ini flexible management, interdepartmental, teamwork with central coordination. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi ada teamwork, tapi tetap walaupun teamwork itu tetap dalam satu komando, tapi dia tetap fleksibel. Ketika ada sesuatu yang mungkin berubah hari ini, dia akan coba menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tidak kaku, tidak berdasarkan prosedur dan sebagainya. Jadi mengikuti perkembangan pasar, sosial, digital, dan lain sebagainya. Kalau yang tadi leadership style-nya adalah top down, perintah dari atas ke bawah. Kalau yang digital government ini adalah tidak leadership style-nya adalah facilitation, coordination, innovative entrepreneurship. Jadi memfasilitasi dia, tidak memerintah, tapi memfasilitasi. Misalkan ada gagasan yang bagus, walaupun dia datang dari bawah, dia akan fasilitasi untuk demi kemajuan dan kepuasan usernya. Terus koordinasi, tidak tiba-tiba memutuskan, tapi dia melakukan berbagai koordinasi mana yang baik untuk kepentingan bangsa, begitu. Terus inovatif entrepreneurship, dia tidak hanya menghabiskan anggaran, tapi bagaimana dia juga bisa membuat lebih seperti usaha, tapi tidak seperti usaha bisnis, gitu. Jadi tidak hanya menghabiskan uangan, atau kalau bisa ikut saving dia terhadap anggaran. Internal communication, multidirectional network with central coordination, direct communication. Jadi ini sangat berbeda dengan yang birokrasi tradisional ya, dan digital government ini. Jadi itu yang disebut shifting paradigm in public delivery. Jadi ini yang disebut pergeseran ya dalam pemberian layanan terhadap masyarakat. Sedangkan external communication adalah electronic exchange. Ya, jadi berdasarkan perubahan kemajuan teknologi atau electronic exchange, no face-to-face interaction. Jadi tidak harus bertatap muka. Misalkan hari ini setelah pemerintah mengeluarkan keputusan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka tidak lagi membutuhkan direct communication, direct face to face, tapi dia bisa dalam bentuk yang kita kenal video conference misalkan dan sebagainya, tapi tetap kebijakan keputusan tetap jalan. E-learning yang kita sebut sekarang ini bisa kita lakukan di berbagai tempat, tidak harus direct communication atau face to face, bisa dalam jarak yang jauh, tapi tetap bisa dilakukan. Prinsip penyediaan layanan ini prinsip penyediaan layanan prinsipnya adalah user atau customer. Prinsipnya dia berprinsip pada pelayanan customer. Apa yang customer minta, apa yang user minta, dan dia orientasinya prinsipnya ke sana. Jadi seberapa puas pelayanan yang diberikan, seberapa banyak komplain yang diberikan atau yang digugat oleh misalkan oleh publik, ya, di situ prinsipnya. Jadi semakin banyak penerima kepuasan dari masyarakat itu, maka organisasi publik ini akan semakin diterima oleh masyarakat. Itu ingat. Jadi ada pergeseran dari
tradisional birokrasi ke digital government. Itu yang dimaksud oleh Daniel Dan Han. Oke, berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di YouTube saya sebelumnya. Yang pertama adalah pertanyaan, mengapa praktek KKN di birokrasi itu masih sering terjadi? Saya akan jawab, ini sangat sebenarnya ya, sudah sangat lama ini praktek ini terjadi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu saya sering katakan bahwa hari ini kita masih banyak berbicara korupsi. Yang kolusi dan nepotisme itu lebih membahayakan sebenarnya, dan itu praktek-praktek yang sampai detik ini belum berhasil kita cegah, belum berhasil kita hentikan. Itu pertama karena lemahnya kontrol, penegakan disiplin dan penegakan hukum kurang konsisten. Hari ini misalkan muncul kita dalam kondisi seperti ini berperang melawan korupsi, tiba-tiba karena ada epidemi virus coronavirus disease 19 atau 19, tiba-tiba muncul usulan untuk membebaskan para koruptor. Ini saya pikir kurang tepat. Ini yang membuat korupsi makin subur di berbagai tempat. Kenapa tidak yang tua renta yang hanya mencuri misalkan dia seekor sapi, kenapa tidak fokusnya ke itu yang dibebaskan? Kalau mereka kan kemarin waktu mereka melakukan tindak pidana korupsi kan tidak memikirkan nasib bangsa. Kenapa hari ini kita harus memikirkan mereka, kan begitu? Jadi di undang-undang ASN sudah jelas, di undang-undang PNS sudah jelas bahwa disiplin ada hukumannya tentang disiplin pegawai negeri itu. Jadi mulai dari hukuman teguran, hukuman penundaan pangkat hingga pada pemecatan. Nah, kalau itu dijalankan secara baik, secara konsisten, maka bisa diminimais tindak pidana korupsi di lingkungan ASN itu. Itu jawaban saya. Jadi kontrol yang kurang, penegakan disiplin dan penegakan hukum yang kurang konsisten. Itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mengakomodir semua pertanyaan yang muncul sekitar 60 lebih ya di YouTube saya pada video sebelumnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya supaya birokrasi berjalan ideal. Sudah ada sebenarnya di Grand Design Birokrasi, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010, itu sudah jelas di sana. Nanti kita bisa baca dimensi orientasi organisasinya berubah, tata laksana. Jadi ada sekitar 10 fokus ya, ada organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, sumber daya manusia, aparatur yang lebih kompetitif dan lebih humble, dan pengawasan yang lebih ketat, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan publik yang dapat memuaskan, dan mindset and culture set yang berubah dari yang sebelumnya. Jadi indikator-indikator itu sebenarnya kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita akan menuju birokrasi yang ideal. Grand design-nya sudah ada, tinggal apakah kita mau menjalankan dengan baik, dengan konsisten atau tidak. Begitu aja sekarang ini. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah keputusan pemerintah dalam pencegahan penyebaran coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 sudah tepat? Kalau tepat, saya pikir belum bisa menjawab ya. Tapi kalau saya katakan agak terlambat, itu pasti. Sudah banyak para ahli mengatakan kita terlambat melakukan pencegahan. Karena di awal kita terlalu mengintengkan penyebaran virus yang sebenarnya sudah ada contoh di berbagai negara, tapi kita terlalu meremehkan itu. Akhirnya kita hari ini kewalahan untuk bisa meminimais penyebaran COVID-19 itu. Walaupun di beberapa hari ini atau sekitar seminggu yang lalu pemerintah sudah memutuskan pembatasan sosial berskala besar, sudah atau PSBB, tapi itu kategori yang disebut oleh para ahli disebut sebagai birokpatologi, atau itu penyakit. Malah penyakit birokrasi itu kan memang dia lamban dalam mengambil keputusan, lamban, tidak peka. Kalau di awal saya katakan
Birokrasi itu sebenarnya dia punya inisiatif. Sebelum masyarakat punya inisiatif, dia yang harus punya inisiatif dulu. Nah, birokratologi itu mengarah pada policy inertia. Jadi kebijakan yang terlambat, kebijakan yang berbelit dan lain sebagainya dalam merespon pandemi tersebut. Hingga akhirnya hari ini kita cukup kesusahan untuk bisa meminimais penyebaran virus corona tersebut. Di awal saya katakan ini juga meluruskan ya. Jadi yang disebut sebagai self atau self expenditure itu, negara membuat policy itu sekaligus dengan biayanya. Misalkan hari ini membuat policy tentang karantina wilayah, pemerintah harus siap. Bagaimana mereka yang di rumah, yang sebelumnya bekerja tidak bekerja? Policy kalau dalam organisasi publik, kalau dalam paradigma negara, setiap policy harus diimbangi dengan disediakan dengan biayanya. Mereka harus difasilitasi hidupnya, bukan memberikan uang ya, tapi keputusan yang dibuat sekaligus dia dengan biayanya. Hari ini memberikan keputusan pembatasan sosial berskala besar, bagaimana dengan supir-supir misalkan, itu negara harus siap menghidupkan mereka. Tidak hanya bisa membuat kebijakan, tapi mereka pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kebijakannya. Itu yang penting. Oke, pertanyaan keempat, ini yang agak apakah ada keterkaitan antara birokrasi dan politik? Oh, kalau jawaban saya pasti. Kaitannya sangat erat. Saya mengutip sebuah pendapat dari Henry tahun 1980, yang tidak mungkin bisa bersifat netral birokrasi itu karena ia memihak pada kekuatan politik kekuasaan. Kenapa birokrasi itu memihak kepada kekuatan politik kekuasaan? Karena para pejabat diangkat berdasarkan mandat politis atau artikulasi dari partai-partai politik. Kita bisa lihat itu di berbagai negara, termasuk yang ada di depan kita, termasuk di negara kita, bagaimana pengelolaan birokrasi kita itu. Menterinya yang tidak punya kualifikasi di bidang itu, karena dia merupakan usulan atau artikulasi dari partai politik, maka dia diberikan mandat di situ. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa politik dengan birokrasi itu sangat erat hubungannya. Bahkan muncul stigma birokrasi itu sering diasosiasikan sebagai alat negara yang cenderung mendominasi praktek politik, mengontrol sosial, mengontrol ekonomi dan sejenisnya. Sehingga tidak seperti yang dibayangkan oleh Max Weber bahwa birokrasi itu terlepas dari kepentingan itu. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Kita bisa memastikan bahwa birokrasi itu hari ini bisa sebagai alat praktek politik juga. Dan ini yang terakhir, slide yang terakhir ini, Bapak Ibu bisa langsung membandingkan tradisional birokrasi dan digital government itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu di video berikutnya. Selamat